Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku. Di kesempatan kali ini, aku ingin pengen berbagi cerita buat kalian tentang keluh kesah aku terhadap SLB. Ya, sebagai tunanetra, aku pernah merasakan sekolah di sekolah luar biasa. Aku nggak usah sebutin ya nama sekolahnya itu sekolah apa, di mana, karena aku tidak ingin menjatuhkan sekolah atau nama sekolah tertentu. Cuman aku hanya ingin mengeluhkan beberapa hal tentang pengalaman aku selama sekolah di SLB. Dan sebelumnya aku yakin dari semua SLB yang ada di seluruh Indonesia, aku yakin gak semua sama gitu ya. Namun yang akan aku ceritakan ini adalah suatu hal yang nyata benar-benar aku alami, dan mungkin bisa jadi pelajaran juga buat aku, buat kalian semua, dan buat kita semua yang pastinya ya. Jadi aku tuh sekolah di SLB dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMA selama 7 tahun ya. Kalau misalkan kalian bertanya kenapa aku nggak sekolah di SLB dari kelas 1, karena dulunya dikiranya itu SLB itu hanya untuk orang yang bisu saja gitu ya, nggak ada untuk tunanetra. Nah, ketika itu dengan kuasa Allah aku dipertemukan dengan seorang kepala sekolah dari SLB di kotaku. Maka dari situlah aku tahu bahwa ternyata SLB itu tidak hanya menerima orang bisu atau tunarungu, melainkan juga tuna yang lainnya ya. Bukan maksud aku ikan tuna ya. Maksudnya tuh kayak tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan lain sebagainya lah ya. Dan singkat cerita aku sekolah di SLB. Di sana aku belajar braille, belajar membaca, menulis menggunakan huruf braille. Alhamdulillah aku bisa menguasai huruf braille itu selama 2 hari saja. Yang kata orang-orang di SLB waktu itu atau guru-guru di SLB waktu itu, katanya sih itu sudah apa ya, terbilang cepat gitu aku menguasai huruf braille, karena biasanya orang tuh menguasai braille tuh berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Ya, itu sih menurut aku tergantung dari kapasitas otak masing-masing ya. Dan hmm, awalnya aku sempat merasa sekolah di SLB itu menyenangkan gitu ya, karena selain guru-gurunya yang baik, selain teman-temannya juga yang asik gitu ya, aku mulai merasa bisa beradaptasi lah dengan lingkungan SLB waktu aku kelas 6 SD itu. Setahun pertama aku di SLB ya, di kelas 6 SD itu. Kemudian ketika aku sudah masuk ke wilayah sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, di situ aku sudah mulai merasa jenuh, karena yang aku paling tidak suka dari yang aku dapatkan di sana adalah eh, belajar akademiknya kurang, lebih banyak ke keterampilan, dan keterampilan yang dikasih itu bukan berdasarkan minat dari si siswa-siswinya, melainkan itu berdasarkan apa yang sudah ibaratnya itu sudah di menjadi standarisasi kali ya, atau sudah dikasih oleh pihak sekolah gitu, sudah dijatahin untuk tunanetra tuh belajar masas, tunarungu harusnya belajar membatik keterampilannya. Terus kalau tunagrahita tuh ya diajar kayak berkebun atau bertani. Kemudian yang tunadaksa itu diajarkan untuk uh, tata boga untuk yang cewek. Terus kalau yang laki-laki biasanya komputer.
Nah, sementara yang aku inginkan keterampilannya itu adalah tata boga atau enggak komputer gitu, karena aku emang minat banget di bidang itu. Sayangnya tidak diizinkan karena katanya itu bukan keterampilan untuk tunanetra. Jadi dalam pikiran aku tuh seolah-olah tunanetra ini nggak boleh belajar boga, tidak boleh belajar komputer. Padahal kan kita tahu ya, di luar sana banyak tunanetra yang bisa, yang pandai memasak, yang jago, yang ahli dalam bidang teknologi, apalagi komputer gitu. Ya emang sih aku juga belajar komputer dari SLB juga, tapi itu bukan dalam keterampilan, dalam mata kuliah, gue bilang mata kuliah, bukan dalam bentuk mata pelajaran keterampilan ya. Pokoknya bukan dalam bidang keterampilan lah. Belajar belajar komputer itu hanya sekedar pengenalan dan hanya diajar kayak ngetik, itu pun ngetiknya nggak diajarin ngetik 10 jari, ngetik-ngetik biasa aja gitu, terserah mau pakai berapa jari, yang penting bisa ngetik gitu. Terus keyboard yang ada di laptop itu harus dihafalin gitu kan, belajar menyimpan file, memindahkan file, mengcopy file, terus juga membuat tabel di Microsoft Word, terus juga Microsoft Excel yang kayak gitu-gitulah. Nah, kalau aku minta belajar internet, itu alasannya katanya nggak ada sinyal atau nggak ada jaringan atau wifi nggak nyampe. Padahal kan bisa tuh ya lewat tethering, hotspot gitu, tapi tetap aja nggak dibiarin. Ya, jadi aku belajar komputer tuh hanya sebatas itu saja gitu, guys. Menyedihkan sih. Aku belajar komputer tuh ya sekitar 2 tahun, tapi 2 tahun itu nggak 2 tahun itu ya tau lah ya, pasti kan namanya sekolah ada liburnya. Terus belum lagi nanti ada gurunya yang rapat, belum juga kadang laptopnya dipinjem. Terus sekali seminggu gitu pelajaran laptopnya. Aku belajar komputer tuh dari kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Terus kelas 3 SMP itu sebenarnya ada pelajaran komputer gitu. Cuman laptopnya kalau nggak salah waktu itu rusak deh. Terus lama nggak diperbaiki, akhirnya lama nggak belajar komputer lagi. Akhirnya ya udahlah, semenjak itu keterampilan yang dikasih ke tunanetra itu udah dijatahin untuk massage saja gitu. Sementara bagi aku pribadi nih guys, aku tuh kurang suka yang namanya massage. Bukan kurang suka sama teorinya atau apanya lah ya. Untuk megang-megang badan orang tuh aku rasanya risih gitu. Jadi aku tuh kalau disuruh mijit ataupun nggak usah deh massage, kecantikan aja. Kalau kecantikan kan ada juga tuh kayak spa, luluran. Pokoknya kalau yang berurusan dengan badan orang lain tuh aku merasa kurang nyaman aja. Tapi kalau misalkan untuk perawatan diri sendiri aku mau gitu. Kalau misalkan untuk kemandirian, misalkan mijit diri sendiri ataupun untuk perawatan diri sendiri, oke lah. Tapi kan kalau kita mau praktek massage, itu pastinya kita prakteknya ke orang lain ya, bukan ke diri kita sendiri. Jadinya aku tuh merasa selama aku SMA itu banyak sekali waktu aku yang terbuang hanya gara-gara aku belajar massage ini. Karena setiap kali ada pelajaran massage, aku selalu tidak mau atau tidak ingin masuk ke kelas gitu ya. Karena waktu aku SMA itu belajar akademiknya cuma Senin sama Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu keterampilan semua. Dan kalian bisa bayangkan aku sekolah cuma Senin sama Selasa, selebihnya aku tidak masuk sekolah. Kalaupun aku pergi sekolah itu aku cuma main-main saja ataupun aku diam di asrama. Ataupun kalau misalkan aku dipanggil ke ruang praktek belajar massage itu, terkadang aku harus sembunyi di ruangan yang lain gitu, dan aku akan mengerjakan pekerjaan yang lain, entah itu aku akan membaca majalah atau aku akan dengar lagu aja, nyanyi nggak jelas, atau main-main HP. Pokoknya aku selalu berusaha untuk menghindari yang namanya pelajaran massage itu. Itu sih dari aku guys.
Jadinya ketika aku masuk kuliah, kan habis tamat SMA aku tuh langsung masuk kuliah. Alhamdulillah tanpa ada istirahat ataupun jeda beberapa tahun gitu ya. Selesai ujian bulan April, terima kelulusan bulan Mei. Aku langsung daftar, bulan 8 langsung ospek, bulan 9 langsung masuk kuliah. Banyak hal yang menurut aku sudah ketinggalan sekali gitu ketika aku masuk ke duduk di bangku perkuliahan. Karena ya seperti yang kita tahu ya, yang namanya bangku perkuliahan itu kita nggak belajar massas lagi, kita nggak, ya oke lah kalau untuk bidang-bidang tertentu ya, tapi aku ini kan kuliahnya jurusan ilmu komunikasi, kan ilmu komunikasi nggak mungkin ya belajar ada mata kuliah massasnya gitu. Mungkin kalau kayak PLB dan lain sebagainya mungkin ada kayak, kalau di ilmu komunikasi nggak ada gitu. Jadi kan lebih banyaknya ke kayak ilmu kenegaraan, ilmu politik, ilmu komunikasi, teori-teori politik, teori-teori komunikasi, terus dasar penulisan naskah, ada juga fotografi, desain grafis gitu kan. Itu kan semuanya aku tidak dapatkan di SLB. Jadi ketika aku ditanya ataupun ketika aku mendapatkan pelajaran seperti itu, aku merasa kaget gitu loh. Ibaratnya kayak lambung kita yang tadinya biasa makan nasi, terus tiba-tiba kita nggak ketemu nasi, nggak dapat nasi, terus kita makan roti, itu biasanya perut kita kayak, atau lambung kita tuh beradaptasi dulu gitu, harus menyesuaikan diri dulu. Nggak bisa kadang ada yang sampai nggak bisa kenyang gitu gara-gara makan roti atau belum ketemu sama nasi. Bener nggak sih? Ada nggak sih diantara kalian yang merasa seperti itu? Nah itulah yang aku rasakan ketika aku masuk kuliah. Oleh karena itu, oleh sebab itu, oleh karenanya, untuk mengejar ketertinggalan aku, karena aku tuh ngerasa kayak aku masih diam di tempat sementara teman-teman aku sudah nyampe luar negeri sana gitu loh. Jadi aku selama semester 1 itu betul-betul memompa energi, memompa tenaga untuk banyak-banyak belajar tentang politik, tentang komunikasi, tentang jurnalistik juga. Terus aku juga harus sering-sering update berita terbaru, karena biasanya waktu aku semester 1 itu suka ditanya gitu, berita apa yang kalian baca hari ini, yang kalian dapat hari ini, atau apa berita yang sedang hot-hotnya akhir-akhir ini atau belakangan ini, dan nantinya didiskusikan di kelas gitu. Dan alhamdulillah waktu aku semester 1 itu nilaiku lumayan bagus sih, tapi aku nggak usah publish di sini ya, takutnya dibilang sombong. Cuman kesini-sininya semester 2, 3, 4 itu berangsur-angsur tidak seperti sebelumnya gitu, bukan berangsur-angsur ke atas, tapi berangsur-angsur ke bawah gitu ya. Mungkin pengaruh jenuh juga atau pengaruh pergaulan juga, karena dulunya sebelum aku kuliah itu aku mikir kalau yang namanya mahasiswa itu rajin belajar gitu, temennya buku, terus waktunya lebih banyak dihabiskan untuk belajar. Yang aku pikirkan tentang mahasiswa itu begitu waktu aku semester 1 ataupun sebelum aku masuk kuliah. Ternyata setelah aku masuk kuliah dan aku melihat bagaimana teman-teman aku, akhirnya aku merasa kayak, atau aku mikir kayak, wah mahasiswa nggak sekaku ini juga, mahasiswa nggak semonoton ini juga, mahasiswa nggak seperti yang aku bayangkan gitu. Mereka juga punya waktu untuk bermain-main, mereka juga punya waktu untuk bersantai, mereka juga punya waktu untuk bersenang-senang, untuk ngumpul teman-teman. Karena kalau dipikir-pikir nih guys, kalau kita cuma belajar terus pasti kita stres kan. Butuh yang namanya refreshing, butuh yang namanya hiburan untuk sekedar memberi jeda atau memberi jeda lah ya untuk otak kita yang kalau berpikir terus ya pastilah drop gitu ya. Akhirnya semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 aku sudah mulai beradaptasi dengan teman-teman aku, mulai bergaul dengan mereka. Kalau ada pergaulan, kalau ada perkumpulan, ada kegiatan, aku kalau selagi itu aku bisa ikut, aku akan ikut. Jika tidak ya aku nggak akan maksa. Tapi aku juga
berusaha mencari kegiatan-kegiatan positif lainnya di luar kampus, seperti ikut event, ikut seminar, ikut webinar. Terus aku juga pernah bergabung di salah satu radio. Sebenarnya bukan pernah bergabung, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih bergabung di salah satu radio online, dan aku juga siaran di sana sekadar untuk supaya bisa aku menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan membuat aku tuh lebih aktif aja. Jadi nggak cuma aktif di perkuliahan, tapi aktif juga di luar kampus gitu guys. Aduh, kayaknya udah panjang banget ya ini videonya. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.